Echt grandioos. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Terbongkar satu persatu. Alex Pastoor buka-bukaan. Ada yang aneh dari cara Kluivert menyusun kekalahan timnas beberapa waktu lalu. Simak penjelasannya. Mantan asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastoor, akhirnya angkat bicara tentang sesuatu yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di balik layar. Dalam wawancara eksklusif dengan sebuah media olahraga Eropa, pria asal Belanda itu mengaku sempat mencium ada kejanggalan di balik kekalahan beruntun Indonesia dari Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan itu sontak mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Pastoor, yang dikenal pendiam dan jarang tampil di depan publik, kali ini berbicara belak-belakan. Saya sudah menahan ini cukup lama, ucapnya dalam potongan wawancara yang kini viral di media sosial. Tapi setelah saya melihat arah tim, saya rasa publik berhak tahu bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip profesionalitas. Awal kecurigaan. Menurut Pastoor, benih kecurigaan muncul 2 hari sebelum laga melawan Irak, saat sesi latihan tertutup di Basra. Kami biasa membahas bentuk formasi dan kemungkinan perubahan sesuai karakter lawan, ujarnya. Namun tiba-tiba Patrick Kluivert memutuskan untuk memainkan pola yang sangat berbeda dari yang kami latih selama seminggu. Pastoor menggambarkan suasana tim saat itu. Para pemain tampak bingung, namun tidak berani bertanya. Dia Kluivert memerintahkan kami untuk tidak memberitahu alasan perubahan itu kepada pemain. Dia bilang, biarkan mereka menyesuaikan di lapangan. Saya pikir itu aneh, karena tim nasional bukan tempat untuk eksperimen mendadak, tegasnya. Dalam laga itu, Indonesia kalah 0,3. Banyak yang menilai permainan Indonesia tidak punya arah. Pastoor kini menegaskan, itu bukan semata soal kemampuan pemain. Saya rasa itu memang dibuat seperti itu, katanya pelan. Saya tahu bagaimana Kluivert bekerja. Dia pintar, tapi juga manipulatif. Taktik yang samar tapi fatal. Pastoor mengungkapkan bahwa sebelum laga melawan Arab Saudi, dirinya diminta menyiapkan analisis lawan. Namun, hasil analisisnya justru diabaikan. Saya sudah kirimkan laporan lengkap tentang transisi cepat Arab Saudi dan potensi di sisi kanan mereka. Tapi Patrick justru memutuskan untuk menumpuk pemain di sisi kiri dan membiarkan ruang terbuka di kanan. Saya tidak mengerti alasannya. Ketika ditanya apakah keputusan itu bagian dari strategi tertentu, Pastoor menggeleng. Tidak ada logika taktis di balik itu. Tapi dia berusaha meyakinkan staf bahwa itu bagian dari uji karakter pemain. Saya hanya bisa diam. Enangnya, laga itu berakhir dengan kekalahan 1-4. Publik menilai lini pertahanan Indonesia tampak sengaja dibiarkan kosong. Kini, pernyataan Pastoor memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang disengaja dalam kekalahan tersebut. Dia ingin terlihat sebagai pahlawan yang gagal. Menurut Pastoor, tindakan Kluivert lebih condong ke arah citra pribadi ketimbang kepentingan tim. Patrick ingin terlihat seperti pelatih yang berjuang keras di tengah kondisi sulit. Dengan begitu, ketika tim gagal, dia bisa tampil sebagai sosok yang korban sistem, ungkap Pastoor. Ia menambahkan, dia sering mengatakan pada kami, jangan terlalu sempurna, karena federasi tidak suka pelatih yang terlalu dominan. Saya tidak tahu maksudnya apa saat itu, tapi sekarang saya paham, dia memainkan politik yang sangat halus. Pastoor juga menyebut Kluivert kerap melakukan rapat pribadi dengan beberapa orang PSSI tanpa kehadirannya. Itu bukan hal biasa. Biasanya, setiap rapat teknis harus ada saya atau minimal staf analisis. Tapi Patrick beberapa kali menghilang dari hotel malam-malam dan kembali pagi. Ketika ditanya, dia bilang hanya makan malam dengan teman lama. Saya tidak yakin itu benar. Open hala, pengukuran Kluivert merayap di strategis yang terjadi. Pastoor bercerita bahwa beberapa player senior, termasuk kapten tim, pernah mengeluhkan hal tersebut secara pribadi. Mereka bilang, Coach, kami tidak mengerti kenapa harus ubah sistem tiap laga. Saya hanya bisa menenangkan mereka. Salah satu momen paling jelas terjadi jelang laga melawan Irak. Patrick mengganti 2 pemain utama hanya beberapa jam sebelum kick-off, tanpa alasan medis. Pemain pengganti bahkan belum sempat latihan dalam posisi itu, ungkap Pastoor.
Menurutnya, keputusan semacam itu bukan hal normal di level profesional. Biasanya, pergantian mendadak terjadi karena cedera atau masalah disiplin. Tapi ini tidak ada alasan sama sekali. Itu yang membuat saya mulai menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Motif di balik kekalahan tersusun. Ketika ditanya apa motif di balik dugaan kekalahan tersusun itu, pastor menjawab hati-hati. Saya tidak ingin menuduh, tapi saya melihat Patrick mencoba menempatkan dirinya di posisi aman. Kalau Indonesia gagal, dia bisa bilang, saya sudah mencoba, tapi sistem tidak mendukung. Tapi kalau Indonesia menang secara ajaib, dia bisa jadi pahlawan. Pastor menilai pendekatan itu licik tapi pintar. Dia tahu bagaimana memanfaatkan opini publik. Saat kalah, dia tetap terlihat bekerja keras. Saat menang, dia tampil sebagai jenius. Menariknya, pastor mengaku sudah curiga sejak awal dia bergabung. Saya sempat melihat kontraknya, dan ada beberapa klausul aneh yang jarang ada di pelatih timnas lain. Salah satunya, soal evaluasi taktik yang tidak harus disetujui oleh staf teknis. Itu membuatnya punya kuasa mutlak atas keputusan lapangan. Katanya, diamnya PSSI dan sikap dingin Kluivert. Sejauh ini, dalam skenario yang diceritakan Pastor, PSSI memilih diam, meski beberapa staf internal sebenarnya sudah mulai mempertanyakan pola latihan yang inkonsisten. Ada yang mau bicara, tapi mereka takut dianggap melawan keputusan pelatih kepala. Semua terikat sistem hierarki, jelasnya. Pastor mengaku sempat ingin melapor langsung ke salah satu petinggi federasi, tapi dihalangi. Patrick tahu saya mulai curiga. Dia menegur saya di depan staf, bilang saya terlalu banyak berpikir dan tidak loyal. Kehadiran Kluivert yang semula disambut hangat karena reputasinya sebagai legenda Belanda, kini dalam narasi ini justru digambarkan seperti bayangan gelap di balik lambang Garuda. Dia pandai berbicara, penuh karisma. Tapi di balik itu ada sisi yang manipulatif. Dia bisa membuat semua orang merasa dia peduli, padahal semua hanya bagian dari permainan citra, kata Pastor. Momen terakhir sebelum Pastor pergi, Pastor akhirnya memutuskan mundur usai kekalahan melawan Irak. Itu batas saya, ucapnya tegas. Saya tidak ingin jadi bagian dari sesuatu yang tidak jujur. Dalam wawancara itu, ia mengenang momen terakhir bersama tim. Saya menatap wajah pemain muda di ruang ganti. Mereka kelelahan, kecewa, dan merasa tidak paham kenapa harus kalah seperti itu. Saat itulah saya sadar, bukan mereka yang salah. Setelah meninggalkan tim, Pastor sempat menolak banyak tawaran wawancara. Saya butuh waktu untuk memastikan apakah ini layak dibuka. Tapi sekarang, setelah melihat publik terus menyalahkan pemain, saya merasa saya punya tanggung jawab moral untuk bicara. CNLAD, analisis dari pengamat, dalam konteks diksi ini, mulai menilai pernyataan Pastor cukup masuk akal. Jika benar, ini bisa jadi salah satu manipulasi taktik paling rumit di level tim nasional. Ujar seorang analis sepak bola Eropa yang enggan disebut namanya. Kluivert dikenal ambisius dan penuh ego. Ia bisa saja membuat skenario yang menjadikannya pusat perhatian bahkan dalam kegagalan. Sementara itu, analis taktik lokal di Indonesia menganggap ini menjadi cermin bahwa federasi harus lebih tegas mengawasi pelatih asing. Kalau semua keputusan diserahkan tanpa evaluasi, timnas bisa jadi korban politik internal yang terselubung dalam bentuk strategi di lapangan, katanya. Publik bereaksi, antara kaget dan tak percaya. Di media sosial tagar buka-bukaan Alex Pastor langsung trending. Banyak netizen merasa terkejut, tapi juga sebagian merasa masuk akal. Pantas waktu itu mainnya aneh banget, tulis seorang pengguna di X, Twitter. Kok strategi kita seperti diarahkan untuk kalah? Namun ada juga yang skeptis. Bisa saja Pastor hanya sakit hati karena sudah tidak dipakai lagi, tulis yang lain. Jangan langsung percaya, semua pihak punya versi masing-masing. Erekon, refleksi dan akhir cerita. Erekon, terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan dalam wawancara itu, pernyataan Alex Pastor dalam skenario fiksi ini membuka babak baru dalam cara publik melihat hubungan antara pelatih asing dan sistem sepak bola Indonesia. Pastor menutup wawancara dengan kalimat yang menohok. Block quote, saya datang ke Indonesia dengan semangat membantu membangun tim nasional. Tapi kadang, musuh terbesar bukan lawan di lapangan,
melainkan mereka yang duduk di bangku yang sama denganmu. Kata-kata itu menggema di jagat maya, mengingatkan bahwa sepak bola di balik gemerlapnya seringkali menyimpan cerita kelam tentang ambisi, ego, dan permainan yang lebih besar dari sekadar skor di papan pertandingan. Apakah Patrick Kluivert benar-benar menyusun kekalahan itu? Tidak ada bukti konkret. Tapi bagi banyak orang, bayangan kejanggalan itu kini sulit dihapus. Dan dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, kisah seperti ini, meski hanya fiksi, terdengar terlalu realistis untuk diabaikan.